Fakta unik MotoGP 2023, terdapat 9 sirkuit dirancang orang yang sama. Bagaimana dengan Mandalika? Jelang bergulirnya MotoGP 2023, terdapat sejumlah fakta unik mengenai sejumlah sirkuit yang akan digunakan Marc Marquez dan kawan-kawan. Pada MotoGP 2023, terdapat 21 sirkuit yang akan dipergunakan balapan dari Maret hingga November tahun depan. Salah satu keunikan yang ada di sirkuit MotoGP 2023, yakni terdapat 9 sirkuit yang dirancang oleh orang yang sama. Apakah sirkuit Mandalika untuk MotoGP Indonesia salah satunya? Ya, ada 9 sirkuit host MotoGP 2023 yang dirancang oleh orang yang sama, yaitu Herman Tilke. Total 9 sirkuit yang jadi host MotoGP 2023 diantaranya Portimao Portugal, Circuit of the Americas atau Kota Amerika, Sandring, Jerman, dan Sokol International Raceway, Kazakhstan. Selanjutnya ada Red Bull Ring Austria, Bud International Circuit India, Buriram Thailand, Sepang Malaysia, dan Losail Qatar. Bukan tanpa alasan kenapa begitu banyak sirkuit yang didesain oleh arsitek asal Jerman, Herman Tilke di kalender MotoGP 2023. Pasalnya, desain Herman itu jadi jaminan bagi sirkuit untuk menggelar balapan motor bergengsi MotoGP ataupun F1. Itu sebabnya, Herman juga mendapat kepercayaan untuk mendesain sirkuit Sentul dan Jakabaring Palembang yang sempat mencalonkan jadi venue MotoGP beberapa waktu lalu. Sebagai info, karakter desain Herman adalah sirkuit berkarakter high speed dengan variasi tikungan pertama atau akhir karakternya pelan. Lalu bagaimana dengan sirkuit Mandalika yang memiliki 4,31 km? Kerumitan sirkuit Mandalika ternyata tak lepas dari campur tangan MRKI Consulting yang merupakan konsultan venue balap motor berkantor pusat di Bahrain. Konsultan ini mengerjakan layout sirkuit, pavement sirkuit, dan drainase sirkuit. MRKI didirikan sejak tahun 2013 dan turut ambil andil dalam pengembangan beberapa sirkuit kelas dunia seperti sirkuit Buriram di Thailand dan sirkuit Zhenjiang di China. Melalui situs resminya, MRKI Consulting menjelaskan, dalam pengerjaan lintasan di sirkuit Mandalika mereka menjalin kemitraan dengan Road Grip Motorsport Indonesia. Asosiasi Grand Prix Mandalika menunjuk MRKI untuk mendesain secara rinci seluruh trek serta menunjuk staf MRKI sebagai Chief Operating Officer Interim. Selain itu, RMI dan MRKI akan menyediakan tim operasional inti dan layanan manajemen acara untuk sejumlah acara internasional setiap tahunnya. Dalam merealisasikan proyek sirkuit Mandalika, sebelumnya MGPA selaku pengelola sirkuit Mandalika juga menyewa jasa firma arsitek ternama asal Inggris, Populos. Semakin mantap menjadi lokasi kejuaraan dunia, sirkuit Mandalika bakal pentaskan balap GT. Penguatan citra Mandalika sebagai sebuah kawasan destinasi super prioritas nasional dilakukan dengan cara menjaga dan memelihara sejumlah agenda balapan internasional. Antara lain di tahun mendatang adalah dari kalender World Superbike pada Maret serta MotoGP pada Oktober. Dikutip dari kantor berita Antara, kabar seru hadir usai sirkuit Mandalika mengantongi sertifikat FIA atau Federasi Otomotif Internasional untuk sektor roda 4. Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wiratmojo mengungkapkan rencananya akan menggelar balap mobil GT di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika itu. Mengenai sertifikasi FIA, nantinya rencananya akan ada balapan mobil GT. Ujar Kartika Wiratmojo di Jakarta Selasa 13 Desember 2022. Ia menambahkan, kemungkinan lomba balap mobil GT di sirkuit Mandalika ini akan menjadi bagian kerjasama dengan Ikatan Motor Indonesia.
Sebagai catatan, balapan roda 4 GT kata GT sendiri adalah singkatan dari Grand Tourer atau Grand Tourer. Menandingkan jenis mobil performa tinggi dipadu interior lux, serta eksterior eksotis. Konfigurasinya mayoritas 2 pintu, jumlah jok bisa 4 atau 2. Selain itu, sirkuit Mandalika juga rencananya akan kembali menggelar laga MotoGP pada tahun depan. Mungkin nanti pada November 2023 MotoGP lagi. Lanjut Kartika. Sebelumnya, holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney mengungkapkan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat telah mendapatkan sertifikasi FIA sehingga sirkuit internasional di Praia Pujut Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini sudah bisa menggelar kejuaraan untuk kendaraan roda 4. Direktur Utama Injourney Doni Oskaria mengatakan dengan demikian sirkuit Mandalika sudah bisa mengadakan kejuaraan untuk kendaraan roda 4. Bupati Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Haji Lalupatul Bahri mengatakan KAIK Mandalika saat ini telah siap menjadi tuan rumah pelaksanaan ajang internasional selain MotoGP. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat siap memperkuat citra kawasan ini di Kabupaten Lombok Tengah sebagai destinasi kelas dunia seiring wilayah itu menjadi titik ekonomi baru di luar Pulau Jawa. NTB sudah mendapatkan kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa Lombok dengan Mandalika dan sirkuitnya dideklarasikan menjadi epicentrum ekonomi baru pengembangan pariwisata nasional yang bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional. Seri ARRC 2023 tidak ada di Mandalika. Apa respon juri FIM Haji Edi Saputra? Pihak TWMR sebagai promotor penyelenggara sudah mensosialisasikan tanggal dan venue penyelenggaraan event Asia Road Racing Championship 2023. Itu dipublis pada akun resmi Facebook ARRC. Nah, konteks tidak ada seri ARRC 2023 Mandalika Lombok yang kemudian menggelitik untuk selanjutnya menanyakan kepada person yang boleh disebut berkorelasi, baik terkait langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, bertanya kepada Haji Edi Saputra yang memang menjadi juri FIM untuk semua putaran ARRC 2022. Beliau memang tokoh senior balap, juga penerus teras PP IMI, dan juga punya pendekatan dengan Ketum IMI Bambang Susatyo dan Sekjen PP IMI Ahmad Sahroni. Dekat pula dengan banyak tim balap karena memang sifatnya yang aspiratif, bukan ngotot-ngototan. Sebelumnya, sempat mengirim pesan sehubungan dengan hal tersebut kepada bos TWMR Ron Hock. Jawabnya, dipatien. Jadi kita suruh untuk sabar dulu untuk terrealisasinya ARRC 2023 Mandalika. Bagaimana tanggapan Haji Edi Saputra? Jawabnya hampir sama dengan Ron Hock. Iya, kita tunggu saja ya. Tugas Edi Saputra yang berkomunikasi dengan penulis sedang berada di Italia untuk aktivitas FIM secara global. Diprediksi butuh orang yang memang memiliki power dan kemudian bisa berkomunikasi efektif dengan pengelola trek Mandalika Lombok sehingga ARRC 2023 dapat terselenggara. Jangan seperti musim 2022 yang sudah disediakan schedule kosong, tetapi kemudian tidak jadi karena memang tidak ada progres seiring waktu berjalan. Selain itu, peraih 3 gelar juara dunia MotoGP asal Spanyol, Jos Lorenzo, mengapresiasi sirkuit Mandalika di NTB yang menjadi gelaran ajang MotoGP 2022 beberapa waktu lalu. Meskipun dirinya mengaku belum menyambangi secara langsung ke sirkuit Mandalika, namun Lorenzo menilai event tersebut cukup sukses. Hal itu disampaikannya saat acara meet and greet bersama awak media di Hotel Borobudur, Jakarta, 8 Desember 2022. Lorenzo pun berharap dirinya dapat menikmati liburan di Lombok sekaligus ingin menjajal trek sirkuit Mandalika.